Prof. Amani Lubis, Dr. Sima Samar, ia seorang aktivis human rights Afghanistan. Sekarang ia bekerja di PBB. Ia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Taliban. Karena sesungguhnya apa yang dikatakan Taliban tidak berubah. Dan di lapangan sebenarnya sama saja perlakuan terhadap perempuan. Kita lihat masih ada perempuan dipenggal kepalanya karena dia menolak dinikahkan secara paksa. Ada perempuan kesebelasan tim juga dia mendapat tindakan kekerasan. Kita mendengar Malala Yousafzai yang mengatakan apa yang terjadi pada saya semoga tidak terjadi pada Afghanistan. Prof. Amani Lubis, mengapa Anda masih memberikan level kepercayaan pada Taliban ketika banyak perempuan-perempuan di Afghanistan tidak memiliki kepercayaan pada apapun yang diucapkan oleh Taliban? Ya, terima kasih Mbak Rosi. Saya bukan mempercayai Taliban, bukan. Dengan semua yang dia lakukan. Tetapi di masa pergantian ini, saya lihat bahwa Taliban harus berubah. Begitu. Kita sebenarnya masih menunggu, ya wait and see bagaimana nanti berapa hari ke depan perlakuannya terhadap perempuan. Tapi paling tidak dalam 3 hari ini sudah ada janji dari Taliban akan melindungi perempuan, memberikan hak kerja ya untuk mereka, paling tidak yang sedang sekolah tetap bersekolah dan yang menjabat tetap menjabat. Paling tidak dalam pemberitaan sekarang kita dengar seperti itu. Dan mengapa saya agak sedikit optimis tentang ada perubahan sikap? Iya, karena ada terlihat perubahan sikap dan juga upaya dari pemerintahan yang lalu masa Ashraf Ghani itu juga sudah gencar pendekatannya kepada perempuan. Jadi kita bukan hanya bicara perempuan di Taliban. Di luar Taliban banyak perempuan yang memang mereka diberi hak sekolah dan bahkan kalau kemarin saya sempat ke Kabul bulan Februari 2020 bersama Menlu dan kita sedang menjalin Indonesia Afghanistan Women's Network. Jadi yang sangat diperlukan oleh perempuan di sana adalah tentu untuk kesempatan pendidikan, untuk kesehatan. Indonesia berperan dalam mendidik menjadi perawat dan menjadi bidan-bidan bagi para kalangan perempuan di sana. Dan saya lihat inilah peran Indonesia bisa mengambil masalah sosial, kultural, pendidikan seperti ini. Ya, kalau kita lihat dari berbagai cerita tentang banyak perempuan di sana, mereka ingin lari karena apa? Mereka tidak ingin anak-anak mereka mengalami apa yang mereka alami. Karena perempuan itu tidak bisa mendapat kesempatan yang sama selama 20 tahun saat ini pemerintahan Afghanistan di bawah katakan pertolongan Amerika Serikat, bukan sebelum Taliban berkuasa. Jadi pertanyaan saya, tapi Anda bisa memahami nggak kekhawatiran perempuan-perempuan Afghanistan? Kita lihat tadi sutradara film Sarah Karimi, dia mengatakan saya akan jadi target selanjutnya. Dr. Sima Samar juga tidak percaya apa yang dikatakan Taliban. Perempuan-perempuan Afghanistan aja nggak percaya. Kenapa Anda, perempuan Indonesia, percaya pada Taliban? Saya bukan percaya Taliban. Saya melihat dalam 3 hari ini mau ada perubahan. Kemudian saya juga pengalaman panjang dengan kelompok-kelompok dari Afghanistan ya, melalui organisasi kemasyarakatan di Indonesia, melalui juga pendekatan dengan pemerintah dan selama 2 tahun ini. Sorry, maaf Prof, tapi itu kan yang mewakili pemerintahan Afghanistan yang bukan representasi Taliban, atau ada perempuan Taliban di situ? Ada. Oke. Dan kami ketika berdialog dengan 2 menteri perempuan waktu di Kabul, ya memang di Istana Presiden kami berdialog dengan 2 perempuan, 2 menteri perempuan dan jajaran yang hadir dalam pertemuan itu ada juga dari Taliban dan bahkan juga. Dan itu perempuan? Perempuan. Kami pertemuannya dengan perempuan. Itu yang saya mau make sure. Ya, perempuan semua dan mereka sangat mementingkan masalah kesehatan masyarakat, kemudian juga diantaranya sudah berpendidikan di Al-Azhar. Iya. Jadi Anda melihat ada rekam jejak meskipun baru sedikit, tapi paling tidak ini sebuah inisiasi yang baik. Mereka tidak pakai burka, ya. Jadi ketika kita bertemu perempuan semuanya, mereka perempuan modern.
begitu. Jadi itulah yang saya melihat secercah harapan ke depannya perempuan akan bangkit dengan Ya. sendirinya, walaupun bukan seperti tadi Mbak Dian katakan akan diberi hak demo. Nah, itu politik masalah lain. Kita masalah kemanusiaan, kebutuhan akan hidup, kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan itu dulu. Tapi kalau politik itu nanti saya tentu ragu, itu harus bangkit dari perempuan Afghanistan sendiri tentang kesadaran hak berpolitik bagi perempuan. Tapi untuk membela hak hidup saja, supaya jangan meninggal karena tidak bisa dibantu ketika melahirkan. Ya. Anak-anak muda juga tidak bisa sekolah, ini tentu merugikan semua. Yang saya lihat paling tidak meskipun ya. itu masih tertinggal dari bagaimana kita melihat perspektif keadilan gender, Anda melihat itu sebuah perbaikan dari sikap politik Taliban terhadap perempuan. Ya, setidaknya 3 hari ini kita lihat seperti itu. Mbak Mita? Ya, Mbak Rosi, saya punya beberapa catatan nih, Prof. Amani. Saya ada di Afghanistan itu bolak-balik dari 2004. Saya juga mengalami apa istilahnya banyak menemui teman-teman saya yang bahkan sampai sekarang beberapa hari yang lalu masih menangis karena saking takutnya akan terjadi apa yang terjadi dulu terjadi lagi. Sekarang kalau saya tidak mengatakan mereka itu berpolitik dan bisa demo, itu hanya suatu peluang yang diberikan Taliban untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ini loh, saya sudah moderat, saya terbuka. Padahal di situ tidak, itu sementara. Saya tak garis bawahi sementara. Apakah hari ini di berita itu keluar? Hampir tidak ada banyak perempuan yang keluar dari Kabul kecuali lari mau menuju bandara. Bagaimana Anda mengapresiasi dalam perundingan, juga ada representasi, tadi saya tanyakan langsung, perempuan representasi dari kelompok Taliban, ada kok. Itu presentasi dari dulu, Taliban juga sudah ada, Taliban perempuan itu, ada. Mereka justru orang-orang yang membantu Taliban pria, laki-laki, menghukum perempuan itu. Itu ada, bisa di Google apa yang terjadi. Jadi bagi saya itu lebih, saya agak sedikit apa ya namanya, itu dekoratif untuk saya. Yang benar itu, kalau mungkin profesor tadi mengatakan, oh sudah modern tidak pakai burka. Kalau kita kumpul di antara perempuan, ya jelas burka itu dibuka. Karena kita sesama perempuan. Begitu dia keluar dari area itu, kalau yang tradisional, mereka akan tutup. Jadi tidak bisa diukur dari situ. Dari segi pendidikan, saya hanya bicara akses. Kalau pemerintah Ghani, itu akses terbuka. Akses kesehatan, semua itu terbuka. Istilahnya peluang. PBB, akses itu terbuka. UN Women, kita UNAMA, semuanya itu akses terbuka. Tapi begitu Taliban masuk, akses itu akan tertutup. Saya kemarin mendengarkan Profesor William Maley, beliau ahli Afghanistan. Dia mengatakan, kita nggak tahu, begitu nanti Amerika cabut, itu yang namanya tadi Pak Musa atau Pak siapa tadi yang mengatakan Profesor bahwa akan ada tower ditutup atau diblokir, itu bisa. Pada saat saya melakukan pemilu 2019 di Kunduz, mereka itu terkunci karena apa? Sistem komunikasi, semua itu ditutup. Baik.